Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa RTV Cinta Ilmu yang berbahagia? Bapak, Ibu, dan putra-putri di rumah, mudah-mudahan sehat ya. Alhamdulillah saya di sini pun sehat. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika kelas 4 SD semester 2 tentang pengumpulan data dalam statistika. Pembelajaran kali ini adalah pembelajaran statistika bagian yang kedua. Apa itu statistika? Kita mengulang kembali agar lebih ingat. Apa itu statistika? Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara mengumpulkan data, cara mengolah data, dan cara menyajikan data. Jadi dalam statistika paling tidak ada 3 kegiatan, yaitu mengumpulkan data, mengolah data, dan menyajikan data. Apa itu data? Data adalah keterangan yang benar dan nyata tentang sesuatu. Misalkan, data tentang tinggi badan para siswa kelas 4A. Data tentang berat badan para siswa kelas 4B. Itu adalah contohnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengkhususkan belajar tentang kegiatan statistika, yaitu mengenai mengumpulkan data. Apa itu kegiatan mengumpulkan data dalam statistika? Mengumpulkan data dalam statistika adalah kegiatan mengumpulkan data informasi atau keterangan tentang sesuatu itu. Ya, seperti yang telah dijelaskan tadi, misalkan keterangan tentang tinggi badan para siswa kelas 4A. Keterangan atau data tentang berat badan para siswa kelas 4B. Berdasarkan cara mendapatkan data, data dalam statistika dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama adalah data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber data dengan cara wawancara, angket, observasi, dan tes. Langsung di sini maksudnya bagaimana? Yaitu misalkan mengenai ingin tahu tentang tinggi badan, maka kita langsung observasi mengukur tinggi badan para siswa. Ingin tahu tentang berat badan siswa, langsung mengukur dengan timbangan berat badan para siswa tersebut. Yang kedua adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui perantara sumber lain, yaitu mengambil dari catatan di buku administrasi atau di tata usaha. Atau dari buku catatan tersebut, kita tinggal menyalin saja. Misalkan kita ingin data tentang golongan darah para siswa kelas 4A. Di UKS misalkan, di UKS ada data tersebut. Misalkan UKS sekolah tersebut sudah pernah melakukan kegiatan tes golongan darah, maka ada catatannya di UKS tersebut, maka kita tinggal menyalin dari catatan-catatan di UKS sekolah tersebut. Ya, mari kita bahas ya tentang cara mengumpulkan data. Cara mengumpulkan data dalam statistika pada kali ini kita akan membahas tentang 4, yaitu yang pertama yaitu caranya pertama tadi dengan wawancara, yaitu dengan bertanya langsung kepada narasumber. Yang kedua, yang B, dengan angket atau kuesioner, yaitu mengisi lembar isian tertulis. Yang ketiga atau C, observasi atau pengamatan atau mencatat langsung ya. Yang D, dengan tes, melakukan tes tertulis. Mari kita bahas satu per satu.
Yang pertama, yang A adalah wawancara. Wawancara adalah kegiatan bertanya langsung kepada narasumber data. Jadi dalam mencari data tersebut, kita bertanya langsung. Wawancara itu bertanya langsung kepada narasumber. Misalkan narasumbernya adalah para siswa, ya kita bertanya kepada para siswa. Sebut contoh ini di sini. Nabila ingin mengetahui nomor ukuran sepatu teman-teman sekelasnya. Maka Nabila bertanya kepada setiap temannya di kelas tentang nomor ukuran sepatunya. Ya. Misalkan, berapa nomor ukuran sepatu kamu, Budi? Berapa ukuran nomor sepatu kamu, Abdul? Misalkan, semua satu-satu ditanya. Setelah ditanya satu-satu, maka hasilnya dicatat. Ya. Hasilnya dicatat. Maka bisa ditulis dalam bentuk tabel. Ya, dalam bentuk tabel. Misalkan seperti ini. Hasilnya data ukur data nomor ukuran ya. Hasilnya data nomor ukuran sepatu kelas 4B dalam tabel di bawah ini. Misalkan di sini. Ini nomor 1 nih, Abdul Farid Nurkafi, nomor ukuran sepatunya 35. Terus Akila Umaira nomor 35, Atalah nomor 36 dan selanjutnya ya. Ya, kita lanjutkan dengan yang kedua. Dalam mengumpulkan data, yang kedua adalah melalui angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner adalah bentuk lembaran isian tertulis yang harus dijawab oleh responden. Ya, jadi responden mengisi lembaran yang disodorkan oleh kita yang mencari data ya dengan angket. Contoh angket atau kuesioner. Angket untuk mengetahui buah-buahan yang disukai para siswa di kelas 4B. Ya. Di sini ada nama, tulis nama, kemudian kelas, terus berilah tanda checklist dalam kotak nama buah-buahan yang disukai, misalnya apel, jeruk, mangga, pisang, pepaya, yang lainnya. Nah, ini tulis bawahnya. Ini memilihnya boleh lebih dari satu, misalkan ini apel dan jeruk. Apel saja juga boleh. Ya, ini contoh angket. Setelah angket disebarkan kepada para siswa mengisi angket tersebut, ya, mengisi angket ini. Setelah itu dikumpulkan, setelah angket dikumpulkan ya, maka kita catat, kita salin, kemudian kita buat tabelnya ya. Data hasil angket nama buah-buahan yang disukai kelas 4B ini. Di sini tabel buah-buahan yang disukai siswa kelas 4. Misalkan Abdul Farid Al-Kafi suka apel, Akila Raisa Humera suka jeruk ya, Atalah Nayusama suka pisang dan selanjutnya ini ini hasil angket ya. Kita lanjutkan yang ketiga yaitu C, observasi. Mengumpulkan data dengan observasi adalah mengumpulkan data dengan mencatat langsung hasil observasi dengan pengamatan dan pengukuran. Jadi dalam observasi ini kegiatan adalah mengamati, bisa mengamati, bisa mengukur. Ya. Contoh ini. Contoh data hasil pengukuran tinggi badan siswa kelas 4B. Di sini adalah kegiatan mengukur, ingin mengetahui tinggi badan maka diukur ya. Jadi ya pengukuran itu termasuk dalam observasi ya, atau pengamatan juga dalam observasi. Ini contohnya hasilnya nih, data tinggi badan kelas 4B. Misalkan yang pertama Abdul Farid Al-Kafi, tinggi badan 130 cm. Akila 131 cm. Atalah 135. Carisa 139 dan selanjutnya. Ini karena sebagai contoh ditulis hanya sedikit ya. Ini yang ketiga, yang melanjutkan kita yang keempat. Yang keempat dalam mengumpulkan data adalah dengan menggunakan tes tertulis. Misalkan
Bapak dan Ibu guru ingin mengetahui nilai para siswa, maka melaksanakan tes. Nah, hasil tesnya itu ya, kemudian kita kumpulkan sebagai data ya deh. Jadi tes tertulis itu adalah apa? Memberikan tugas atau soal ujian kepada responden, kemudian hasil nilainya dijadikan data statistik ya. Contoh data ya, ini di bawahnya contoh hasil tes ya, nih ya. Contoh data hasil tes ya. Jadi begini maksudnya. Bapak Ibu guru memberikan soal tes pada para siswa, kemudian para siswa mengerjakan soal tersebut, kemudian nilainya kita setelah itu nilainya kita data sebagai data statistik. Ini contohnya nih di sini. Contoh data hasil tes tertulis pelajaran matematika kelas 4B. Nih ya. Ini datanya ada berapa nih? Biasanya 32 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya, ini ada 30 nih ya, ada 30. Ini contoh data hasil tes tertulis pelajaran matematika kelas 4. Ini 55, 55, 55, 60, 60, 60, 65, 65, 70, 70, 70, 75, 75, 75, dan seterusnya sampai selesai. Ini data adalah data statistik tentang hasil nilai matematika kelas 4B. Ya, demikian para pemirsa RTV Cinta Ilmu yang berbahagia, Bapak, Ibu, dan putra-putri di rumah. Mudah-mudahan paham ya dengan penjelasan ini. Dan jangan lupa agar pembelajaran dari rumah ini semangat, dukung dengan klik like, subscribe, tekan tombol loncengnya, dan share kepada teman yang membutuhkan. Saya mendoakan kamu semua yang sudah subscribe, mudah-mudahan mendapat pahala dari Allah, dan saya yang menyampaikan pun mendapat pahala dari Allah. Tidak ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.